warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Fadli Qorilah. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah di dalam suatu model linear OLS atau ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Lalu, model regresi linear OLS ini ialah sebuah model regresi linear dengan menggunakan metode perhitungan kuadrat kecil atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan ordinary least square. Dalam model regresi linear ini, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar model peramalannya menjadi valid sebagai alat peramalan. Sedangkan asumsi klasik itu sendiri ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar model ini menjadi valid untuk sebagai alat penduga. Jenis regresi linear OLS terbagi menjadi dua. Yang pertama, regresi linear sederhana, dan yang kedua, regresi linear berganda. Regresi linear sederhana ialah regresi linear dengan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Sedangkan regresi linear berganda ialah regresi linear dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Jenis uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda itu sama, yaitu adanya uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang membedakannya ialah pada uji asumsi klasik di regresi linear berganda itu terdapat satu lagi uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas ialah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran data pada satu kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut sudah berdistribusi normal atau tidak. Di dalam uji normalitas ini, kita menggunakan metode pengujian Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Lalu di dalam uji normalitas terdapat hipotesis, yaitu H0 yang berarti berdistribusi normal dan HA yang berarti berdistribusi tidak normal, yaitu dengan syarat apabila nilai signifikansi hitungnya lebih kecil daripada nilai signifikansi alfa, berarti dia itu berdistribusi tidak normal. Apabila nilai signifikansi hitungnya lebih besar daripada nilai signifikansi alfa, berarti dia berdistribusi normal. Kedua, ada uji autokorelasi, yaitu sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Lalu pada uji autokorelasi ini kita menggunakan metode pengujian Durbin-Watson, yaitu uji multikolinearitas, adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi berganda. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas pada data, kita melihat nilai FIF-nya. Apabila nilai FIF-nya besar dari 10, berarti terdapat multikolinearitas. Lalu, apabila nilai FIF-nya kecil dari 10, berarti tidak terdapat multikolinearitas pada datanya. Keempat, uji heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan antar varian dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Di dalam uji ini, kita melakukannya dengan cara meregresikan nilai absolut residual dengan variabel-variabel independen dalam model. Lalu dalam ketentuannya, apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada signifikansi alfa, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Lalu apabila nilai signifikansi outputnya lebih kecil daripada signifikansi alfanya, terdapat heteroskedastisitas. Baiklah, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, lalu kita masukkan data normalitasnya. Setelah data normalitasnya muncul, kita klik analis, lalu deskriptif statistik, dan kita klik explore. Lalu outputnya kita pindahkan ke pattern list,
kita klik plots, lalu kita checklist faktor level together, lalu pada kolom deskriptif kita checklist stem and left dan histogram, lalu kita checklist juga normality plots-nya. Klik continue, lalu pada kolom display kita klik both, lalu kita klik OK. Lalu nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita lihat pada test of normality-nya. Untuk mengetahui apakah dia berdistribusi normal atau tidaknya, kita lihat pada nilai signifikansinya. Pada kolom Lily-Force, ini bukan Kolmogorov tetapi Lily-Force, dan pada signifikansi Shapiro-Wilk. Lalu pada kolom Lily-Force, signifikansinya 0,200 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Berarti data ini berdistribusi normal, atau dengan kata lain dia menerima H0. Pada Shapiro-Wilk juga 0,710 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Jadi dia juga berdistribusi normal atau menerima H0. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita masukkan file asumsi klasiknya. Setelah itu kita klik analyze, kita klik regression, dan kita pilih linear. Lalu untuk keuntungan kita masukkan ke dependen, penjualan independen, dan biaya promosi juga ke independen. Setelah itu kita klik statistik. Pada regression koefisiennya kita checklist semua. Dan pada kolom yang di sebelahnya model fit-nya kita checklist, R-squared-nya juga, deskriptif juga, dan part and partial correlation-nya. Dan pada kolom residuals-nya kita pilih Darwin-Watson. Kita checklist continue, OK. Dan ini merupakan hasil output dari uji autokorelasi dengan Darwin-Watson-nya 1,641. Kesimpulannya yaitu dengan uji autokorelasi ini datanya tidak mengandung autokorelasi. Yang ketiga, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kita masukkan file asumsi klasiknya. Setelah itu kita klik analyze, regression, dan kita pilih linear. Kita masukkan keuntungan ke dependen, penjualannya ke independen, biaya promosinya juga ke independen. Setelah itu kita klik statistik, dan untuk kolom regression coefficient-nya kita checklist estimate, confidence interval, covariance matrix. Lalu yang di sini semuanya kita checklist. Setelah itu pada kolom residualnya kita checklist case wise diagnosis. Lalu kita pilih continue. Oke. Ini merupakan hasil output dari uji multikolinearitas, dan nilai FIV untuk kedua variabel bebas yaitu penjualan dan biaya promosi yaitu 202,913. Apabila nilai FIV-nya besar dari 10 seperti ini, berarti data ini mengandung multikolinearitas. Yang terakhir kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita masukkan file asumsi klasik. Setelah itu kita klik analyze, lalu regression, dan linear. Kita masukkan keuntungan ke dependen, penjualan dan biaya promosinya ke independen. Kita ambil save. Lalu pada kolom residual kita ambil yang unstandardized. Continue. Oke. Kita abaikan outputnya. Lalu terdapat tabel baru yaitu res 1. Kita ambil transform compute variabel. Pada target variabel kita ketik res 2. Setelah itu pada numeric expression-nya kita ketik ABS res dalam kurung res 1. Oke. Kita abaikan juga, muncul kolom res 2. Setelah itu kita ambil analis lagi.
regression, kita ambil linear lagi, dan kita keluarkan keuntungan dari dependen, dan kita masukkan ras 2. Kita ambil save, kita hilangkan checklist pada unstandardized, continue, oke. Dan ini merupakan hasil outputnya. Ini dari ketiga variabel tersebut tidak memiliki gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya besar dari 0,05. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi uji asumsi klasik. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Nuzul Fadil Qorirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.